Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal yang ke-11 ya, untuk soal SJT, guru tertentu UK PPG 2024 ya. Nomor 11, Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik. Jadi sering terlibat konflik. Baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Nah, ketika kita menemui situasi yang seperti ini, Bapak Ibu, jadi ada dua suku ya di sini ya. Dua suku asal peserta didik yang dominan. Jadi dua suku tersebut dominan sehingga sering terjadi konflik. Ini memang sering ya, seperti ini ya. Sering terjadi konflik kalau keduanya dominan. Ya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan ini nanti akan berdampak, kalau dibiarkan akan berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Nah, guru sudah berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Jadi karena tingginya prasangka dari kedua belah kubu tadi, akhirnya kondisinya tidak kunjung membaik. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi situasi yang seperti ini? Nah, di sini jawaban yang bobot nilainya paling tinggi adalah membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Membuat kelompok yang membaur ya. Nah, dengan adanya membuat kelompok yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif, ini nantinya akan mengurangi prasangka dan meningkatkan interaksi positif ya. Tugas kolaboratif tersebut juga mendorong kerjasama sehingga mereka akan konflik yang terjadi pada mereka akan reda ya Bapak Ibu ya di sini. Dengan adanya tugas kelompok ya membaur, kelompoknya dibuat membaur dan juga kolaboratif, maka akan meredakan konflik dan memperbaiki dinamika di kelas ya. Jadi kata kuncinya di sini sekali lagi adalah kolaborasi ya. Sekali lagi di sini kata kuncinya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah harus ada kolaborasi. Terus kelompoknya dibuat membaur ya. Kelompoknya itu dibuat membaur. Di sini nanti akan meredakan untuk konflik dan memperbaiki dinamika di kelas ya. Nah, kalau yang keempat ini kan tidak ada membaurnya ya. Sehingga belum bisa kalau yang bobot nilainya 4 ini kan di sini meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan. Jadi diskusi di kelompok tadi tapi tidak dibuat membaur ya di sini ya. Antar kedua suku tersebut tidak dibuat membaur. Sehingga ya, jawaban yang paling tepat dan bobot nilai yang paling tinggi adalah di sini membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Jadi di sini sudah terjadi kolaborasi dan juga kelompoknya dibuat membaur. Ini kata kuncinya ya, ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Oke, kita beralih ke soal nomor 12 ya.
Nah, Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda. Sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Nah, ini ya. Jadi kita ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari. Ya, ditunjuk melatih. Kemudian di sini kita juga dalam posisi mempersiapkan peserta didik tampil di Festival Budaya Kabupaten. Nah, tampil di Festival Budaya Kabupaten. Nah, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang. Latar belakangnya juga kemampuan menarinya berbeda-beda. Sehingga terjadi kebingungan, ya kan? Karena apa? Karena latar belakang kemampuan menarinya berbeda-beda. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Lah, di sini bobot nilainya yang paling tinggi adalah jawaban meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam gerakan tersebut. Nah, gerakan tertentu. Nah, dengan adanya ini ya, adalah cara yang efektif ini ya. Cara yang efektif untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan semua peserta. Ya, dengan adanya meminta bantuan, jadi ini termasuk adalah menggunakan tutor sebaya ya. Nah, menggunakan tutor ya di sini ya. Jadi yang lebih mahir itu dijadikan tutor untuk teman-temannya ya. Ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan semua peserta. Ini menciptakan lingkungan kolaboratif dan mendukung perkembangan individu atau kolaboratif dan inklusif. Ya. Nah, ternyata sekali lagi di sini adalah kolaborasi. Jadi kata kuncinya sekali lagi di sini adalah kolaborasi ternyata ya. Jadi ada kolaborasi. Nah, ternyata kata kuncinya adalah kolaborasi di sini ya. Jadi meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir. Sehingga nantinya di sini kemampuan peserta yang lain itu dapat meningkat. Ini juga dapat menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif. Artinya mendukung perkembangan setiap individu. Jadi kata kuncinya kolaborasi ya. Nah, kalau yang bobot nilainya 4 di sini mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Lah, ini sudah dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok, tapi tidak ada di sini kolaborasi ya. Nah, tidak ada kolaborasi seperti yang ini ya. Di sini menggunakan selain kolaborasi di sini menggunakan tutor ya. Tutor. Nah, menggunakan tutor dari peserta didik yang mahir ya, peserta didik yang mahir. Nah, oke. Ini kata kuncinya sekali lagi adalah terjadi kolaborasi. Jadi yang mahir membantu yang belum mahir sehingga kemampuan yang tadi kurang maksimal akan dapat meningkat semua ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 13 di sini ya. Kita lanjutkan ke nomor 13. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis bahasa Inggris. Apa tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Jadi di sini mengamati tugas makalah ya yang dikumpulkan peserta didik semester lalu ya. Nah, kemudian
kita merasa bahwa kemampuan menulis bahasa Inggris peserta didik itu perlu diasah. Jadi di sini kemampuan menulisnya itu perlu kita asah ya. Nah, terlebih dahulu kemampuan ini juga akan dibutuhkan ke jenjang berikutnya. Lah, di sisi lain kita belum memiliki asesmen. Jadi permasalahannya di sini kita belum memiliki asesmen terkait dengan kemampuan menulis. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini ya, bobot nilai yang paling tinggi adalah di sini memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Nah, dengan adanya menulis jurnal mingguan ini ya memungkinkan siswa berlatih secara konsisten dan kita dapat memantau perkembangan kemampuan menulis mereka lebih efektif. Daripada apa? Daripada diberikan tugas besar yang hanya dinilai sekali ya. Jadi dengan jurnal ini kita bisa memantau apa? Memantau perkembangan kemampuan menulis mereka. Jadi di sini adalah kata kuncinya ya, di sini memberikan tugas menulis jurnal mingguan ya di sini ya. Kalau menghadapi situasi kemampuan menulisnya itu masih perlu ditingkatkan dan kita belum memiliki asesmen, maka kita di sini menggunakan jurnal mingguan ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kalau belum memiliki asesmen ya untuk menilai kemampuan menulisnya itu kita bisa menggunakan jurnal mingguan. Nah, ini bisa menggunakan jurnal mingguan. Kenapa kok memilih jurnal mingguan? Karena ini nanti kita dapat memantau perkembangan kemampuan menulis mereka. Jadi kita dapat memantaunya. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 14. Ya, kita lanjut ke nomor 14. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk dilakukan ketika menemui situasi tersebut? Nah, ini kita disuruh untuk menentukan tindakan prioritas ya ketika menghadapi permasalahan atau situasi tersebut ya. Jadi sebagian kecil peserta didik itu dapat menyelesaikan soal dengan benar. Berarti sebagian besar tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar kan ya. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, yaitu peserta didik ada yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Ada pula yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa yang harus kita prioritaskan? Ya, di sini bobot nilai yang paling tinggi adalah jawaban memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Jadi kata kuncinya di sini kalau memastikan berarti kita harus mengasesmen awal dulu. Ternyata kata kuncinya adalah asesmen awal di sini ya. Jadi kata kuncinya adalah asesmen awal kesiapan ya, asesmen awal kesiapan belajarnya ya. Nah, ini kata kuncinya kalau menghadapi situasi yang seperti ini, maka kita harus mengasesmen awal terlebih dahulu kesiapan belajar mereka ya. Kata kuncinya jadi mengasesmen awal
kesiapan belajar mereka. Dengan mengasesmen awal tersebut, itu kita nantinya akan dapat menyesuaikan ya. Menyesuaikan materi yang akan kita berikan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Ya. Nah ini, jadi kata kuncinya harus di asesmen awal. Untuk prioritas utama kita harus di asesmen awal terlebih dahulu ya. Agar nantinya soal yang kita berikan, materi yang kita berikan itu kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Ya. Oke, yang nomor 15. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar auditori. Jadi ada yang visual, ada yang auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Nah, biasanya itu gaya belajarnya sama. Ternyata di sini ada visual, ada auditori ya. Apa prioritas tindakan? Jadi kita disuruh untuk memilih prioritas tindakan dalam yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini ya. Jadi apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Nah, bobot nilai yang paling tinggi di sini adalah menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Ya. Ini kan kita sesuaikan dengan apa? Kita sesuaikan dengan gaya belajarnya ya. Jadi media yang kita sediakan, sumber belajar yang kita sediakan itu harus memenuhi kebutuhan ini ya. Gaya belajar visual dan auditori ya. Jadi prioritas utama kita adalah untuk belajar tersebut, yaitu kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka di sini. Kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Dengan diberikan teks, video, presentasi lisan, maka yang gaya belajarnya visual maupun auditori, maka dia kebutuhannya itu terlayani. Kebutuhannya itu terlayani. Jadi di sini kata kuncinya apa? Ternyata kata kuncinya di sini adalah diferensiasi konten ya. Diferensiasi konten. Jadi kita harus diferensiasi konten di sini ya. Nah, jadi kontennya itu dibuat berbeda ya. Materinya itu dibuat dalam bentuk yang berbeda di sini. Ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya presentasi lisan. Jadi sudah terjadi diferensiasi konten di sini ya. Harus terjadi diferensiasi konten sehingga bisa memenuhi gaya belajar visual maupun auditori. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi di sini ternyata kalau kita simpulkan ya. Kalau kita simpulkan ternyata memang harus melibatkan peserta didik ini ya. Sekali lagi melibatkan peserta didik ya. Jadi dari soal nomor 11 sampai 15 kalau kita simpulkan itu harus melibatkan peserta didik. Kemudian kita harus mengasesmen awal. Ya, mengasesmen awal. Kemampuan mereka ya. Terus apalagi? Asesmen awal kemampuan. Terus juga kita melayani perbedaan tersebut ya. Melayani perbedaan dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik itu diferensiasi proses maupun diferensiasi kontennya ya. Kontennya dibikin bermacam-macam di sini disesuaikan dengan gaya belajarnya kalau di nomor 15 ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.